Petani Banyuwangi mengeluh harus bayar bantuan benih padi gratis. Pria asal Purwoharjo menghilang setelah ditelepon orang tidak dikenal. Menjelang Ramadan, angka pernikahan meningkat dari bulan sebelumnya. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, salah seorang petani asal desa Sraten, Kecamatan Celuring mengeluh setelah dimintai mengeluarkan biaya atas bantuan benih padi dari pemerintah yang seharusnya diperoleh secara gratis. Dirinya geram lantaran harus merogoh kocek Rp25.000 untuk menebus 10 kg benih padi dari salah satu kelompok tani. Pemirsa, Muhammad Yusuf Effendi, 58 tahun, tengah menjadi sorotan pemberitaan belakangan ini. Setelah berita terkait keluhannya membeli benih padi yang seharusnya diperoleh secara gratis mendadak viral. Petani asal desa Sraten, Kecamatan Celuring, mengaku geram lantaran harus merogoh kocek untuk membeli benih padi bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh salah satu kelompok tani di dekat persawahan miliknya. Padahal bantuan ini sudah sekian tahun ia nantikan, namun berujung kekecewaan saat diminta untuk mengeluarkan uang untuk menebus bantuannya. Yusuf Effendi mengaku harus merogoh kocek Rp25.000 untuk 10 kg benih padi di kelompok tani atau Poktan Sari Tani yang berada di Dusun Pancur Sari, Desa Benculuk pada Kamis lalu. Padahal pada kemasan benih padi yang saat ini belum digunakan oleh Muhammad Yusuf, tertera jelas bahwa benih tersebut merupakan bantuan benih Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, barang pemerintah, dan bertuliskan dilarang diperjualbelikan. Namun kenyataannya, Muhammad Yusuf justru diminta untuk menebus benih padi oleh pengurus Poktan Sari Tani. Muhammad Yusuf semakin geram karena ketika meminta kwitansi pembayaran, pengurus Poktan enggan mengeluarkan kwitansi. Namun karena tak ingin ribut, ia pun akhirnya membawa bantuan tersebut setelah memberikan uang sebesar Rp25.000. Gini, ini bantuan katanya untuk administrasi, Mas, administrasi 10 kilo selawewu ki sampean kan bantuannya informasinya 2 ton lebih. Terus apa ini maksudnya sampean? Tidak ada sebetulnya sini bantuan di tulisannya dia itu kan ada itu. Bantuan dari ketahanan pangan itu. Gratis, tidak dibelikan, jual belikan kan itu. Ada di situ. Kalau iuran setiap panen, walaupun saya ini rugi panen, saya bayar uang Jogotirto itu, Mas. Enggak, saya enggak kelompok tani, tapi arealnya itu di situ saya. Karena saya orang Tapansari Desa Sraten, situ kan Benculuk di Kampung Pancur Sari. Muhammad Yusuf juga meminta agar seluruh bantuan yang merupakan hak petani untuk selalu diawasi. Mengingat bantuan tersebut sangatlah dibutuhkan bagi para petani kecil seperti dirinya. Sementara itu, mengutip laman republika.co.id, salah satu pengurus Poktan Sari Tani menyangkal jika benih padi itu diperjualbelikan. Ia menjelaskan jika uang yang dikeluarkan setiap petani akan digunakan sebagai kas, dan itu sudah sesuai kesepakatan bersama. Jika nantinya dana sudah terkumpul akan digunakan kembali untuk kepentingan petani, seperti membenahi jalan usaha tani serta membangun rubaha atau rumah burung hantu. Seperti diketahui, kawasan persawahan Dusun Pancur Sari banyak sekali hama wereng yang membutuhkan burung Tito alba untuk membasminya. Dan nantinya pembiayaan akan diambilkan dari kas tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Seorang pria asal Purwoharjo dilaporkan hilang selama 3 hari setelah mendapat telepon orang tidak dikenal saat menghadiri pengajian di rumah kakaknya pada Selasa lalu. Sepeda motor miliknya juga ditinggal begitu saja
dan hanya membawa pakaian serta identitas diri saat menghilang. Lantaran tak ada kabar dan sulit dihubungi, keluarga pun akhirnya melapor ke polisi. Pemirsa, inilah Sri Fatona, 47 tahun, wanita asal desa Sumber Asri, Kecamatan Purwoharjo, yang diketahui baru melaporkan kehilangan sang suami, yakni Abdul Haris, di Mapolsek Purwoharjo pada Jumat pagi. Wajahnya masih lesu, terlihat raut kesedihan masih menyelimuti ibu dua anak ini lantaran masih sedih, karena sang suami sudah meninggalkan rumah sejak 3 hari yang lalu. Didampingi saudara iparnya ketika melapor, Fatona menceritakan bagaimana sang suami menghilang dan tidak bisa dikontak hingga saat ini. Padahal terakhir melihat Abdul Haris, dirinya masih terbaring lemas di atas kasur karena sakit. Sang suami yang ketika itu selesai membelikan obat untuknya, tiba-tiba keluar rumah dan berpamitan akan menghadiri pengajian. Bukannya hadir di pengajian tetangga seperti yang ia kira, namun sang suami justru menghadiri pengajian di rumah kakaknya, yakni di Desa Purwo Asri, Kecamatan Tegal Delimo. Di akhir pengajian itulah sang suami tiba-tiba mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal, lalu menghilang dan tidak ada kabar hingga saat ini. Meski membawa handphone, namun saat dicoba untuk dikontak, hasilnya tetap nihil. Dan saat dicari beberapa rumah kerabat juga tidak membuahkan hasil. Saat menghilang, Abdul Haris hanya mengenakan pakaian ketika pengajian, 1 buah handphone, kartu vaksin, serta KTP miliknya. Anehnya, motor yang ia bawa justru ditinggal begitu saja, sehingga perasaan istrinya semakin was-was, tatkala sang suami belum diketahui nasibnya hingga sekarang. Itu keluar, sebelum makan suami saya keluar, ada yang nelpon. Sudah gitu, HP nggak bisa dihubungi. Katanya malam itu masih bisa dihubungi sama Pak D, tapi nggak diangkat. Itu posisi motor sudah ditinggal? Sepeda motor ditinggal masih di sana. Ada. Orangnya nggak ada. Sepeda masih ada. Sebelumnya sempat terlibat? Nggak ada masalah apa-apa. Kami keluarga termasuk harmonis, tidak ada masalah dalam keluarga. Akhir melihat itu jam berapa nih? Sama suami saya, maghrib itu jamaah bertiga sama anak dia saya. Dia bawa apa saja Bu pas posisi pengajian itu? Pas ke rumahnya Pak Din? Saya nggak tahu persis, tapi saya cek yang nggak ada di rumah. Celana panjang 1, baju kemeja panjang 1, sarung 1 yang dipakai, sama sorban. Cuma itu. Untuk yang lain kayak uang, KTP dan sebagainya? KTP, kartu vaksin. Yang dibawa itu aja? Cuma itu. HP? HP-nya hilang itu. HP-nya nggak bisa dihubungin itu. Berarti nggak bisa dihubungi. Berarti bawa HP juga ya? Iya. Tapi nggak bisa dihubungi sampai Iya, kalau bisa dihubungin saya nggak sampai ke sini. Saat ini kasus menghilangnya Abdul Haris tengah ditangani pihak kepolisian sektor Purwoharjo. Dan pihak kepolisian langsung menindaklanjuti laporan korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Tercatat angka pernikahan menjelang bulan suci Ramadan mengalami peningkatan kurang lebihnya 15 hingga 20% dari bulan Februari di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Genteng. Meningkatnya angka pernikahan tersebut didominasi agar masyarakat mempercepat hajatannya untuk bisa fokus dalam menjalankan ibadah puasa. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Aryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, menurut data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, per 1 Maret hingga sekarang sudah tercatat mencapai 70 pasangan yang sudah mendaftar yang akan melakukan pernikahan pada bulan Maret sebelum menjelang bulan suci Ramadan. Angka tersebut meningkat 20% dari bulan-bulan sebelumnya
yang hanya ada pendaftar sekitar 30 hingga 40 calon pasangan suami istri. Peningkatan pada bulan menjelang hari suci Ramadan ini merupakan angka tertinggi kedua dari bulan besar atau hari raya kurban. Pada bulan besar atau hari raya kurban, peningkatan yang mendaftar hingga 100% dari bulan menjelang hari suci Ramadan. Pada hari raya kurban, pendaftar bisa mencapai 100 pasangan hingga 150 pasangan calon suami istri yang akan menikah. Kalau kita mengacu pada bulan-bulan biasa, ada peningkatan sekitar 20% lah. Karena apa? Mungkin orang ini Ramadan orang nggak mau biasanya, gitu, jarang. Sehingga ya menyegerakan hajatnya untuk dipenuhi daripada bulan-bulan sebelumnya kalau menjelang Ramadan seperti itu. Yang banyak Syawal, hari raya itu mulai Ramadan sudah pendaftaran Syawal itu banyak. Kira sekitar 70-an lah di bulan Maret. Kemarin masih 60 di bawah 60. Bulan kemarin bulan 1, bulan 2, kemarin bulan 1 54, bulan 2-nya 60 sekian. Ini 70 lebih sedikit lah. Selain itu juga pendaftar yang ingin menikah melalui jalur dispensasi nikah hanya ada 5 pasangan di bulan Maret dan sudah terlaksana 3 pasangan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.